Indonesia merupakan negara yang dinamis dengan tantangan dan peluang di berbagai sektor. Dari sisi politik, demokrasi Indonesia tetap berjalan, meski menghadapi polarisasi dan tantangan transparansi. Ekonomi nasional menunjukkan pertumbuhan stabil, meski ada tekanan global dan isu ketenagakerjaan. Secara sosial, keberagaman menjadi kekuatan, namun ketimpangan dan intoleransi masih perlu diatasi. Dalam aspek keamanan, Indonesia relatif stabil, meski ancaman siber dan radikalisme tetap menjadi perhatian. Jadi, klaim kehancuran harus dilihat secara proporsional dan berdasarkan data terpercaya. Setelah 2024 yang berjalan damai, meski disertai beberapa kontroversi, Indonesia memasuki babak baru dalam politik dan pemerintahan. Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia, membawa harapan baru bagi stabilitas nasional. Dengan susunan kabinet yang inklusif dan langkah-langkah tegas untuk memperkuat disiplin di pemerintahan, Prabowo berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menjawab berbagai tantangan demi kemajuan dan persatuan bangsa Indonesia. Transisi kekuasaan di Indonesia memasuki babak baru dengan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden termuda dalam sejarah bangsa. Prabowo yang sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan memenangkan pemilihan umum dengan mayoritas suara. Pemerintahan baru ini menandai kesinambungan sekaligus perubahan dengan komitmen melanjutkan program strategis presiden sebelumnya serta memperkenalkan inisiatif baru demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Istilah dinasti politik semakin sering terdengar dalam perbincangan publik sejak Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, terjun ke dunia politik. Banyak pihak menyoroti fenomena ini sebagai awal terbentuknya kekuasaan politik yang diwariskan dalam lingkup keluarga. Hal ini memunculkan beragam pendapat, mulai dari kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan hingga harapan terciptanya kesinambungan pembangunan. Fenomena ini pun mendorong diskusi tentang etika dan masa depan demokrasi di Indonesia. Transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Pada Oktober 2024, Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden ke-8, didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Proses peralihan ini berlangsung dengan dukungan penuh dari Jokowi, memastikan stabilitas dan kesinambungan pemerintahan. Prabowo pun membentuk Kabinet Merah Putih, berkomitmen mengatasi tantangan seperti korupsi, kemiskinan, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Kontroversi politik mencuat setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden, sehingga memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pada pemilu 2024. Publik menyoroti potensi konflik kepentingan, apalagi Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi pun menyatakan Anwar Usman melanggar etika berat dan memberhentikannya dari jabatan, mempertegas urgensi transparansi dan integritas dalam lembaga peradilan. Demokrasi di Indonesia kini menjadi sorotan, dengan banyak pihak menilai adanya kemunduran akibat manuver elit politik dan lemahnya peran oposisi. Kondisi ini menciptakan kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi. Ketimpangan kekuatan politik, minimnya kritik, serta kurangnya pengawasan dari oposisi membuat proses pengambilan keputusan semakin didominasi oleh kelompok tertentu. Masyarakat pun dihadapkan pada tantangan untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan sehat dan inklusif. Ketika oposisi melemah, keseimbangan kekuasaan dalam suatu pemerintahan menjadi rentan. Kurangnya pengawasan yang efektif dapat menyebabkan keputusan diambil tanpa pertimbangan yang memadai, membuka peluang bagi praktik yang kurang transparan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem checks and balances yang seharusnya menjaga agar setiap kebijakan tetap berjalan di jalur yang benar pun terancam terganggu. Akhirnya, kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun secara signifikan.
Kekhawatiran akan potensi kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi muncul ketika segelintir pihak memiliki kendali besar atas keputusan penting. Konsentrasi kekuasaan seperti ini dapat mengurangi transparansi, mempersempit partisipasi publik, dan berisiko menciptakan kebijakan yang tidak mewakili kepentingan banyak orang. Dalam sistem yang sehat, distribusi kekuasaan secara merata sangat penting untuk menjaga keseimbangan, memastikan akuntabilitas, dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi yang adil. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, peran Jokowi diperkirakan tetap signifikan dalam dinamika politik Indonesia. Jaringan loyalis yang telah dibangunnya selama 10 tahun memimpin, baik di eksekutif maupun legislatif, menjadi modal utama bagi pengaruhnya. Banyak keputusan strategis pemerintahan baru kemungkinan akan tetap mempertimbangkan pandangan maupun kepentingan Jokowi, menjadikannya sosok penting dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan kebijakan nasional ke depan. Kekhawatiran mengenai Jokowi yang tetap bermain di belakang layar setelah masa jabatannya berakhir menimbulkan isu tentang kemungkinan munculnya dual power atau dua pusat kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo. Situasi ini dapat menciptakan dinamika politik yang kompleks, di mana pengaruh serta kebijakan dari pemimpin sebelumnya masih terasa kuat, sekaligus menantang otoritas presiden baru. Hal ini berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan dan arah kebijakan nasional ke depan. Tata kelola pemerintahan di Indonesia menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah korupsi yang masih merajalela. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, indeks persepsi korupsi Indonesia masih menunjukkan angka yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan perlunya langkah konkret dan inovatif untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat penegakan hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat benar-benar terwujud. Birokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari proses yang lambat hingga tumpang tindih kebijakan. Banyak daerah yang tertinggal akibat kurangnya akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pelayanan publik pun belum merata, sehingga kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terasa nyata. Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, diperlukan reformasi birokrasi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan sendiri demi kemajuan wilayahnya. Namun, tantangan muncul ketika otonomi ini tidak diiringi dengan kapabilitas sumber daya manusia yang memadai dan sistem pengawasan yang efektif. Akibatnya, banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan potensi lokal, serta rawan terhadap penyalahgunaan wewenang. Penguatan kapasitas aparatur dan pengawasan berkelanjutan menjadi kunci agar otonomi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Demokrasi yang sehat seharusnya menjamin kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat bagi setiap warganya. Namun, saat ini muncul kekhawatiran ketika ruang berekspresi semakin dipersempit, salah satunya melalui penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Alih-alih melindungi masyarakat, aturan ini seringkali digunakan untuk membungkam kritik dan suara yang berbeda. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi karena meredam partisipasi publik dan merusak prinsip keterbukaan. Aktivis, akademisi, dan mahasiswa yang bersuara lantang sering menghadapi tekanan, baik melalui jalur hukum maupun sosial. Fenomena ini terjadi karena keberanian mereka dalam menyuarakan kebenaran atau mengkritik kebijakan sering dipandang mengganggu status quo. Tekanan ini dapat berupa intimidasi, pembungkaman, diskriminasi, hingga pelaporan hukum yang tidak berdasar. Namun demikian, suara-suara kritis tetap penting untuk menjaga dinamika demokrasi dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Pemilihan umum seharusnya menjadi momen puncak demokrasi, namun kenyataannya masih banyak tantangan yang menghadang. Dominasi media oleh kelompok tertentu dapat memengaruhi opini publik secara besar-besaran, sementara kekuatan uang seringkali menjadi penentu utama dalam mendongkrak popularitas kandidat. Tidak jarang pula terjadi rekayasa hukum yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Semua faktor ini menimbulkan keraguan akan keadilan pemilu dan menantang integritas demokrasi di negeri ini.
Indonesia saat ini masih berdiri kokoh secara politik, namun kualitas demokrasinya menghadapi tantangan serius. Ketika mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan melemah dan praktik korupsi tidak kunjung diberantas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara semakin tergerus. Jika kondisi ini terus berlanjut, risiko terjadinya krisis kepercayaan publik pun kian besar. Demokrasi yang sehat membutuhkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Jika pemerintahan Prabowo Gibran mampu memperbaiki perekonomian, menjaga stabilitas nasional, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, maka peluang terciptanya masa depan politik yang stabil menjadi semakin besar. Keberhasilan dalam bidang-bidang ini akan memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan investasi, dan menciptakan iklim sosial yang kondusif. Dengan demikian, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global dan memperkuat posisinya di kancah internasional